bersama saya Puji. Di sini kita akan belajar React Native tentang text input lagi. Cuman kita akan mencoba menggunakan kelas komponen. Kita buka projectnya ya. Kita buka project. Lalu saya akan buat komponen di folder komponen. Klik kanan new file. Saya kasih nama kelas text input.js. Pertama-tama import React from React. Lalu kita export default class text input. Nah, ini turunan dari React komponen. Ini perbedaannya ya, dengan function dan dengan kelas. Kemudian untuk membuat desainnya kita harus membuat function render, mengembalikan JSX. Nah, ini view, karena view kita menggunakan komponen view, kita harus import dulu ya. Import view from React Native. Sekarang kita mau menggunakan text input dan sekalian ya kita import text. Text input, kita buat stylenya height 30. Kita coba di app.js, kita panggil ya, import kelas text input from komponen kelas text input. Nah, function input ini kita ganti ya, kelas text input. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Di sini ada ya, text inputnya ada. Kita coba tambahkan placeholder di teks sini. Placeholder. Ini kelas text input. Sudah ada ya, muncul. Sekarang saya akan mencoba supaya tampilannya ini ada tahu kalau ini text input ya. Saya kasih garis bawah, border bottom width, misalkan lebarnya 1. Kita lihat dulu ya hasilnya ya. Ada garis bawahnya. Oh ya, ini ada text input nih gitu ya. Terus saya kasih warna, misalkan button colornya apa ya, sky blue. Nih ada warnanya agak biru. Sudah cantik, Pujianto. Nah, sekarang bagaimana dengan model yang ada di text input menggunakan kelas? Nah, untuk memberikan name pada text input ini, karena ini menggunakan kelas ya, saya harus mendeklarasikan konstruktor props untuk mendeklarasikan step awal. Nah, di sini menggunakan this state.
Misalkan nama, defaultnya kosong ya. Terus text input ini value this state nama. Teksnya saya tampilkan di setelah teks. Di sini this state nama, ini untuk menampilkan namanya. Kita coba ketik. Oops, error. Not set property. This, oh maaf, super props. Sudah ya. Puji di sini tidak bisa diketik ya. Kenapa? Jadi karena value-nya adalah dari variabel nama yang sudah kita deklarasikan. Jadi kita mau mendeklarasikan variabel atau name ya, name untuk text input ini untuk mengambil nilainya nanti. Value-nya adalah di state name. Nah, masalahnya ketika kita input tidak bisa. Kenapa? Karena state name-nya ini kosong. Mau tidak mau berarti kita di sini on change text. Jadi ketika kita ngetik di situ kita akan memberi this set state nama nya menjadi oke. Ini melempar parameter teks ya menjadi teks. Kita coba. Pujianto. Nah, oke. Kalau kita misalkan mau menambahkan button, itu sangat bisa sekali. Button. Misalkan di sini ya. Button. Maaf. Title. Oke. On press. Apa nih ketika dia mengklik tombol ini memanggil fungsi misalkan ya, on click, on click alert this, saya kasih informasi nama plus this state nama. Kita panggil ketika diklik tombol buttonnya this on click alert ya. Kita coba ya. Puji. Oke. Nama Puji. Ini sama seperti di function. Perbedaannya apa? Karena ini kelas, ketika membuat function tanpa harus ada kata kunci function. Jadi ini fungsi di dalam sebuah kelas itu seperti ini. Langsung saja nama fungsinya apa. Kalau di komponen yang kita buat menggunakan function, untuk mendeklarasikan sebuah function on click, kita berikan kata kunci function. Karena ini bukan di dalam sebuah kelas. Untuk mengakses variabel nama cukup langsung diketik nama saja tanpa ada this. Kenapa di kelas ini harus menggunakan this state? Karena ini adalah sebuah kelas. Untuk mengakses objek pada kelas yang sama harus menggunakan kata kunci this yang menandakan objek yang aktif atau objek yang digunakan saat ini. Jadi untuk memberikan nilai pada variabel nama pada kelas itu menggunakan this set state untuk merubah isi dari variabel nama untuk mendeklarasikannya this state. Beda dengan kelas. Kelas itu menggunakan konstanta use state ya, use state. Di kelas kita menggunakan this state. Lalu untuk merubah isi dari variabelnya menggunakan set state, objeknya apa. Kalau misalkan ada dua nama dan alamat, kita coba ya.
Oke, kita coba kelasnya. Saya copy saja. Ini saya ganti ya placeholdernya. Nama. Di sini alamat. Saya buat variabel baru di sini. Alamat. Nilai awalnya kosong. Berarti di input yang kedua value-nya adalah di state alamat. Di sini unchanged text-nya adalah bukan nama, tapi alamat. Seperti itu. Walaupun di sini di state-nya ada dua langsung. Jadi untuk merubah state-nya kita bisa mengakses satu variabelnya masing-masing. Alamat, di state alamat, ketika diklik tombol on click, nama ditambah ya. Sekarang kita tambahkan informasinya. Alamat, di state alamat. Kita coba. Nama Puji, alamat Metro. Oke. Ya, di sini dengan menggunakan kelas memang membutuhkan code yang agak banyak karena kita harus mendeklarasikannya dengan cara pendeklarasian sebuah kelas. Bagaimana kalau menggunakan function? Kalau menggunakan function sederhana. Misalkan saya punya teks lagi di sini, saya copy ya. Value-nya di sini alamat set. Di sini saya deklarasikan terlebih dahulu variabel alamat. Setnya nanti adalah misalkan untuk memberikan nilai dari variabel alamat itu set alamat. Use state-nya 0. Jadi nilai defaultnya adalah kosong. Alamat, value-nya alamat, unchanged text-nya set alamat. Oke. Ketika diklik, ini ketika diklik ya. Di sini saya menggunakan alert saja biar bisa dilihat di hasilnya di web. Nama, alamat, masuk saja alamat. Mungkin saya butuh menampilkan nama. Sini koma alamatnya ya untuk lihat dia dual binding atau reaktif. Saya coba panggil di app-nya. Ini saya ganti ya, bukan kelas text input. Sekarang kita coba function text input. Nah, ini function input nama juga function. Nah, ini saya rubah ya, input alamat. Sekarang sudah berubah, input alamat nama Puji, alamatnya Metro. Lihat, dia juga langsung berubah ya. Saya klik nama Puji, alamat Metro. Untuk membuat komponen itu memang lebih simpel menggunakan function daripada menggunakan kelas. Terkadang kita lebih memilih menggunakan function, terkadang juga kita lebih memilih menggunakan kelas, tergantung kebutuhan kita masing-masing. Cuman untuk yang sederhana saya sarankan untuk membuat komponen itu menggunakan function ya, itu lebih simpel. Nah, di sini di text input ini contohnya alamat. Ini kan satu baris. Bagaimana kalau kita buat supaya dia lebih dari satu baris ya? Karena untuk alamat di sini headnya kita hapus, lalu kita tambahkan, kita simpan dulu ya. Kita tambahkan supaya bisa diisi lebih dari satu baris, multi-line. Kita lihat ya hasilnya, multi-line, enter. Tidak bisa ya kalau di alamat, enter
Bisa ya, ini bisa. Kita coba lihat multi-line, lalu number of line-nya ini kita isi misalkan 5. Nah, ini lihat ya, Metro Timur Lampung Indonesia. Itu bisa ya. Oke, alamat bisa. Ini alamat saya hapus ya, ini saya hapus. Sekarang kita coba buat nomor handphone. Misalkan nomor handphone kita copy dari teks nama, kita buat variabel baru untuk menampung no HP, set alamat kita ganti set no HP, input nama input no HP. Mati tabnya ini saya hapus ya supaya tidak berjarak terlalu jauh. Terus ini no HP, set no HP. Sudah. Kita lihat nomor handphone sudah ada ya, bisa diisi sama string dan integer. Sekarang kita setting supaya dia hanya bisa diinput oleh integer saja. Mana tadi input nomor handphone, placeholder. Keyboard type, misalkan numerik. Kita simpan, kita coba di sini. Di sini masih bisa. Coba kita jalankan di handphone. Kita jalankan di handphone ya. Gimana ya? Saya akan coba membuka expo-nya. Saya scan dulu. Saya scan, oke, dibuka. Ada yang error. Di sini biasanya ada error ya kalau di handphone tidak mau. Oke, kita coba, sudah bisa. Saya reload nomor handphone, lihat. Nah, di nomor handphone ini, kalau di handphone ya, saya hanya bisa mengetik angka saja. Karena apa? Karena tadi saya sudah set programnya, keyboard tab-nya numerik ya. Ini contoh keyboard tab-nya numerik. Di sini hanya bisa, nggak bisa yang lain-lain. Cuman kalau di versi webnya, di sini bisa input karakter dan angka integer. Nah, yang terpenting kan di aplikasi mobilnya, bahwa kalau supaya nomor handphone itu hanya di input angka, caranya adalah menambahkan atribut keyboard type. Mungkin masih banyak lagi ya yang lainnya. Kita bisa lihat contohnya. Wah, di sini ada email address, ada number pad dan segala macamnya ya. Kita setting ke numerik. Oke, ini adalah salah satu contoh text input beserta properties atributnya yang bisa kita manipulasi. Ini contohnya adalah nomor handphone dan alamat. Sekian dan terima kasih.